muliakan, pada hari ini adalah pertemuan yang kesekian kalinya untuk tahun kedua pengajian bulanan, pengajian Risalah Aswaja, membahas tentang kitab Hadwatus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Jombang, yang banyak mengupas tentang ilmu-ilmu baik, ilmu-ilmu yang berkaitan tentang persiapan bekal kita menghadap kematian maupun hari kiamat. Wa minhum, dan sebagian dari kelompok-kelompok Islam itu firqatun, ada suatu kelompok yatsba'una ra'ya Muhammad Abduh, yang mengikuti pendapatnya Muhammad Abduh wa Rashid Ridho, dan Rashid Ridho. Wa ya'khuduna, dan mereka mengambil min bid'ati Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi, mereka mengambil bid'ahnya Muhammad Abdul Wahhab An-Najdi wa Ahmad bin Taimiyah wa tilmidaiha, dan Ahmad ibnu Taimiyah serta dua muridnya, yaitu Ibnul Qayyim wa Ibnu Abdul Wahhadi, yaitu Ibnu Qayyim dan Ibnu Abdul Hadi. Faharramu, dan mereka mengharamkan perkara ajma'ah yang telah disepakati safa al-muslimuna, orang-orang muslim, ala nadbihi, tentang kesunahannya. Wahwa, yaitu apa yang diharapkan mereka diantaranya adalah as-safaru, bepergian, li ziarati kubri Rasulullah SAW, yaitu pergian untuk ziarah ke makam Rasulullah SAW. Wa khalafuhum, dan mereka berbeda pendapat fima, di dalam perkara zikira yang telah mereka sepakati bersama, wa ghairihi, dan sebagainya. Alhamdulillah alladzi faddala bani adam bil ilmi wal amali ala jami'il alami, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal hikami, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pasal ini Kiai Hasyim itu mau bercerita tentang kelompok-kelompok Islam. Kan kata Nabi, sataf tariku ummati ala salasin wasabina firqatan kulum finar. Umatku nanti akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka illa firqatan wahidatan, kecuali satu firqah yang masuk surga. Mahiyya ya Rasulullah, siapa yang satu firqah itu ya Rasul? Ana alaihi washabi, orang yang mengikuti jejakku dan jejak para sahabat-sahabatku. Mengikuti Nabi namanya ahli sunnah, mengikuti sahabat karena sahabat banyak namanya jamaah, ahli sunnah wal jamaah. Nah, Kiai Hasyim ini menampilkan kelompok-kelompok sama Kiai Hasyim diceritain satu-satu, tapi kagak semua. Nah kalau 73 semua diceritain sama Kiai Hasyim, nah sampai besok subuh baru selesai. Tapi hanya beberapa kelompok yang diceritakan oleh Kiai Hasyim. Kalau nggak salah mungkin sekitar 5 atau 7 kelompok. Ini masuk kelompok yang pertama, ya. Wa minhum, dan sebagian dari kelompok-kelompok Islam itu firqatun, satu kelompok, yatba'una, yang mengikuti Ra'yal Muhammad ibn Abduh, yang mengikuti pendapatnya Muhammad Abduh, wa Rashid Ridho, dan Rashid Ridho. Tuh, ya. Jadi kelompok pertama yang Kiai Hasyim ceritakan adalah kelompok yang mengikuti pendapatnya Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Wa yakhuzuna, mereka itu kembalinya kepada Muhammad Abduh dan Rashid Ridho berserta pengikut-pengikutnya, ya. Wa ya'khuzuna, mereka min bid'atil Muhammad ibn Abdul Wahhab,
mengambil bid'ahnya Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, pendiri Wahabi namanya Muhammad bin Abdul Wahab, membuat mazhab namanya Wahaboy, ya. An-Najdi karena lahirnya di Najd, ya. Wa Ahmad ibni Taimiyah, dan Ahmad ibni Taimiyah atau yang lebih terkenal dengan Ibnu Taimiyah. Wa talmizaihi, dan kedua muridnya yaitu Ibni Qayyim dan Ibni Abdul Hadi, yaitu Ibnu Qayyim dan Abdul Hadi. Faharromu, mereka itu dari atas semua, ya, Muhammad Abdul, Rosid Ridho, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, yang Wahabi semua, mereka pembaru. Gini sedikit saya ceritakan biar nggak salah paham. Jadi Muhammad Abdul, Rosid Ridho, Ibnu Qayyim, Abdul Hadi, Ibnu Taimiyah, mereka mengatakan adalah pembaharu. Abdul Wahab, mereka mengatakan mujaddid, pembaharu, bukan mujtahid, mujaddid, pembaharu. Emang kenapa Islam harus diperbaharui? Gini gara-garanya. Gara-gara di Irak itu masa keemasan Irak itu hancur. Irak dulu kan terkenal negeri 1001 malam. Tempat semua pendidikan sumber ilmu dulu di Irak, sekarang di Mesir. Kota ilmu itu dulu di Irak, makanya Irak disebut 1000 kota 1001 malam. Artinya kagak ada sepinya sama pelajar. Kalau banyak pelajar kan malam-malam rame terus. Ada yang pada ngopi, jadi kagak ada siangnya, malam terus. Kayak saya di Tebu Ireng dulu, mondok di Tebu Ireng, itu kagak ada siangnya, kagak ada malamnya. Wah ya apa aja namanya bocah mulu. 1001. Kemudian Irak hancur, masa keemasan Irak, dan akhirnya orang-orang Irak itu melakukan tindakan-tindakan kurafat, percaya sama jimat, percaya sama jin, sampai ada Aladin kan dari Irak itu, percaya sama lampu wasiat diusap keluar jin, sampai ada macam-macam. Akhirnya Muhammad Abdul Wahab yang diikuti oleh dan lain sebagainya itu tadi memperbaharui Islam. Ayo semua kita kembalikan Islam ke ajaran aslinya, Quran dan hadis. Nggak ada di Quran, nggak ada di hadis, bid'ah harus diperangi. Tuh, lah termasuk tahlilan kagak ada di hadis Quran. Maulid Nabi nggak ada di hadis Al-Quran, dipukul rata, nggak ada di ajaran. Semua ajaran dikembalikan kepada Quran dan hadis. Kalau nggak ada, bid'ah harus diperangi. Itu mujaddid, pembaharu, ingin memperbaharui Islam, pemurnian Islam dikembalikan kepada ajaran Quran dan hadis. Itu ceritanya begitu, ya. Nah, terus kemudian, titik sampai situ. Faharromu, mereka mengharamkan. Mereka itu yang nama tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi. Faharromu, mereka mengharamkan perkara ma'a yang sudah menjadi kesepakatan siapa al-muslimuna, orang-orang muslim ala nadbihi, terhadap kesunahannya. Mereka mengharamkan yang orang Islam mayoritas menyunahkan. Kalau kata orang-orang Islam mayoritas itu sunnah, dia malah diharamkan oleh kelompok dia itu. Wa huwa as-safaru li ziyatil qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa perkara yang kita anggap sunat dia bilang haram? Contohnya apa? As-safaru li ziyarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pergi untuk ziarah ke makamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menurut dia itu haram. Kalau kita kan sunnah. Pendapatnya para muslimin, padahal udah ijma ulama itu bahwa itu sunnah. Mereka berbeda pendapat bima zukira, dengan apa yang sudah disebutkan di atas tadi, wagu dan lain sebagainya. Nah, sekarang Ibnu Taimiyah mau jelasin alasannya kenapa ziarah kubur itu haram. Nih Ibnu Taimiyah jelasin alasannya. Qala, berkata siapa Ibnu Taimiyah fi fatawihi, di dalam kitabnya Ibnu Taimiyah yang bernama Kitab Fatawi. Kitab Fatawi Ibnu Taimiyah bunyinya begini. Wa idza safara li itiqadihi, wa idza safara, apabila ada orang itu pergi untuk ziarah kubur, maksudnya li itiqadihi, dengan
meyakini annaha sesungguhnya ziarah ziarah kubri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu taatun sebuah ketaatan, karena maka ada apa dzalika yang demikian itu muharraman merupakan haram bi ijmatil muslimina dengan ijma'nya orang Islam. Fasoro maka jadi apa tahrim hukumnya haramin umuril maktu'i dari termasuk perkara-perkara qot'ih, artinya haramnya udah qot'ih. Nah maksudnya Ibnu Taimiyah begini, kenapa ziarah kubur itu haram? Kata Ibnu Taimiyah begini di dalam kitab fatawinya, apabila ada seseorang pergi untuk ziarah ke kubur, kayak kita pergi umroh niatnya kan ziarah ke makam Rasul begitu ya, atau kita pergi ke Wali Songo dan ziarah-ziarah kemana, ada apabila orang itu pergi ya untuk ziarah kubur tapi meyakini bahwa ziarahnya itu adalah sebuah ketaatan sama Allah, ini ibadah kepada Allah ini. Nah, maka menurut Ibnu Taimiyah itu haram. Sebab apa? Yang namanya ibadah itu hanya kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Tuh, lah orang ziarah kubur niatnya taat kepada Allah. Kalau kalau sembahyang baru taat pada Allah. Sholat, puasa, haji, ibadah itu taat kepada Allah. Lah orang ziarah kubur taat kepada Allah, dari mana datangnya, dari mana jurusannya, kata Ibnu Taimiyah. Sehingga kata Ibnu Taimiyah termasuk tawasul. Tawasul itu musyrik. Kerjaan kita kan tawasul ya. Tawasul menurut dia musyrik. Karena apa? Tawasul itu musyrik. Kenapa minta sama Allah mampir dulu ke Nabi? Emang gak percaya sama Allah? Yang lu sembah Allah apa Nabi? Tuh kata orang Wahabi. Tawasul itu begini loh. Kita berdoa nih, pertama alhamdulillahirabbil alamin. Kita puji Allah. Terus bawa ada nama Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baru kita minta apa yang kita minta. Kesimpulan dalam pengajian kita siang hari ini adalah, yang pertama, Kiai Hasyim memulai menceritakan kelompok Islam yang pertama adalah Wahabi yang menceritakan Kiai Hasyim. Apa kata Kiai Hasyim? Wahabi itu bikin ribet dalam Islam dan dia tidak menghormati para ulama dan menghina para ulama, sehingga dia tidak mau pendapat ulama, tidak mau bermazhab dan lain sebagainya. Dan selalu menciptakan suasana remeng-remeng yang udah jelas dibikin remeng-remeng biar orang semua pada ragu, dan menciptakan kebencian dan pertengkaran di antara sesama muslim. Nah nanti akan dijelaskan tentang itu semuanya ya. Itu kesimpulan kita ngaji pada hari ini, dan belum selesai, masih banyak lagi nanti. Wahabi itu sebetulnya kayak apa, misi dan visinya itu apa, nah nanti terakhir ya dijelaskan misi visi Wahabi itu apa sih sebetulnya. Nah kenapa sih dia ada di dunia kayak begitu, ada punya tujuan, ada misi dan visi. Nah kenapa Kiai Hasyim perlu menceritakan kelompok-kelompok satu persatu sama kita, biar kita tahu. Kalau udah tahu kita bisa hati-hati. Kalau kita nggak tahu nanti kita nggak hati-hati kecebur jadi ikut kelompok mereka karena nggak tahu. Kalau tahu kan ditandain, nah ini gue tandain ini, jangan sampai kecebur nih orang-orangnya nih. Kalau karena kita udah tahu, itulah manfaatnya kita ngaji. Banyak sini. Ziarah keluar Batam, ziarah ke Kuitang, ziarah ke makam Syekh Hasyim Asy'ari. Banten udah ziarah. Ke makam orang tua? Bener ya? Kadang-kadang makam orang tua udah lumutan pada langu. Dia nggak pernah ziarahin makam orang tua, tapi tiap minggu ke Madura, boborongan bobot truk. Bobot truk lagi. Tapi makam orang tua di samping rumah nggak pernah diseblokin, pernah disapuin. Ya Allah, udah pada lumutan, licin, diinjak juga, agak pernah diziarahin. Makanya ziarah makam orang tua, baru kita ziarah para wali-wali semua. Mereka hidup di dalamnya, mendoakan kita semua. Wahabi nggak percaya itu, nggak mau, digedik palanya juga tetap agak mau. Zikir, salam. Nah, insya Allah ruang ini tambah berkah.
Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.